Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan. Karena sayyidun ni'amid dunya. Seutama-utamanya nikmat dunia adalah nikmat sehat. Wa sayyidun ni'amud al-akhirah, dan sedangkan yang paling nikmat yang paling utama untuk urusan akhirat adalah al-iman. Iman. Jadi kita punya iman, itu adalah sayyidun ni'amil akhirah. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali kajian ini saya sampaikan nanti adalah tentang akhlak. Ini saya bawakan kitab Khuluqul Muslim, akhlak Muslim, ya, seorang Muslim, dikarang oleh Muhammad Al-Ghazali. Tapi bukan Imam Ghazali, ya. Beliau ini seorang ulama kontemporer, ulama saat ini. Jadi bukan Imam Ghazali. Namanya sama tapi beda orang. Beliau menulis kitab ini tidak tebal sih, tipis, hanya sekitar 200 sekian lembar, khusus bahas akhlak. Kenapa akhlak? Karena akhlak ini merupakan hasil dari ilmu yang kita dapatkan, ya. Kita belajar, entah itu ngaji atau mungkin sinau di sekolahan ataupun baca buku, intinya menuntut ilmu. Itu kan yang diharapkan adalah dua. Apa itu? Yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku, ya. Dan yang kedua adalah perubahan pemikiran. Jadi setelah kita ngaji, setelah kita belajar, entah itu di sekolah, entah itu di pesantren, entah itu di pengajian-pengajian masjid, atau kita baca buku, atau mungkin pengajian online lewat YouTube. Setelah kita tahu, harapannya kita punya dua perubahan dalam berpikir dan perubahan dalam bertindak, berperilaku. Oh, bareng ngaji ini ngerti nih, selama ini ternyata salah saya, misalnya, ya, ibadah saya ternyata kurang tepat, tidak pas. Nah, berarti berubah karena dapat ilmu baru, ada dalilnya. Atau mungkin perilakunya juga berubah karena setelah ngaji, oh saya tahu harus berubah, bahwa setelah ngaji tidak boleh misalnya mudah marah, gitu, ya. Tidak boleh asal bicara. Nah, kemudian akhirnya sikap dan berpikirnya juga berubah. Setelah ngaji, berpikirnya berubah, bahwa ternyata setelah ngaji itu kita tahu bahwa ada banyak perbedaan di kalangan umat Islam, misalnya terutama dalam hal fikih, gitu, ya. Kita bisa menghormati. Mungkin yang satu kita lihat seseorang itu
mungkin dalam niat dilafatkan gitu kan, ada yang di dalam niat tidak dilafatkan. Mungkin yang satu ada yang sholat subuh baik kunut, yang lain tidak. Setelah kita ngaji, ternyata kita bisa menghormati karena mungkin masing-masing sudah punya dalil pedoman, sehingga kita akhirnya perilaku kita berubah dan pemikiran kita berubah, tidak asal menyalahkan, kan seperti itu. Ini bagian dari akhlak, adalah harapan dari ketika kita ada kajian-kajian atau mungkin mempelajari ilmu yang selama ini belum kita miliki. Karena apa? Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan pada kita dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, beliau itu menyatakan agama itu, berarti Islam itu, ya, agama yang kita peluk ini semuanya akhlak, semuanya adalah akhlak. Maka siapa saja yang mengunggulimu, mengungguli itu berarti dalam kebaikan, ya, dalam masalah akhlak, sungguh ia telah mengungguli kamu dalam agama, ya. Jadi kalau barang siapa yang mengungguli kita dalam akhlak, akhlaknya mulia, itu berarti dia agamanya berarti lebih unggul dibandingkan kita, ya, lebih unggul dibandingkan kita. Ini menurut beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi agama itu semua adalah akhlak. Apa yang kita lakukan itu adalah cerminan kita, ya, cerminan kita. Ini menurut beliau begitu. Apa itu yang dimaksud akhlak? Ya, ini yang akhlak itu apa? Ya, kalau Imam Al-Ghazali, bukan pengarang kitab ini, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah, bahasa mudahnya adalah kebiasaan yang dilakukan tanpa perlu berpikir panjang. Tanpa perlu berpikir, itu namanya akhlak, kebiasaan tiba-tiba muncul gitu, ya. Jadi misalnya apa? Pernah saya sampaikan mungkin, ya, tiba-tiba tersandung kaki gitu, ya. Kemudian yang muncul dari mulutnya yang pertama itulah menunjukkan akhlak yang dia miliki, kebiasaan yang dimiliki. Nah, yang muncul pertama kok kemudian kata-kata yang buruk, ya, mungkin umpatan atau kata-kata binatang empat yang muncul, lah itu berarti akhlaknya akhlak yang buruk. Tapi kalau yang muncul adalah kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, misalnya begitu, berarti akhlaknya akhlak mulia. Karena apa? Akhlak itu kebiasaan yang memang sudah rutin dibiasakan. Jadi tidak kemudian tiba-tiba berubah menjadi baik, itu tidak mungkin kalau tanpa dibiasakan. Sedangkan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akui sekarang ini kita ini dalam kondisi krisis akhlak, ya, krisis akhlak anak-anak kita, ya. Anak-anak kita ini walaupun mungkin dari belajar dari pesantren atau bahkan seorang ustadz sekalipun, ya, itu kadang akhlaknya ya belum tentu baik loh, ya, ya, belum tentu baik. Walaupun dia mungkin dari pesantren ataupun mungkin dia seorang ustadz, tapi kadang ya masih punya bibit-bibit akhlak yang buruk, karena mungkin ilmunya tidak merubah perilakunya, gitu, ya, ilmunya tidak merubah perilakunya. Kan ada kasus, ya, ustadz, tapi ya ternyata di keluarganya dia mungkin masih main tangan, ya, dengan anak, dengan istrinya, mungkin ya tangannya yang maju duluan untuk persoalan yang dia hadapi, marah gitu, ya, langsung mungkin mukul, walaupun dia mungkin statusnya lulusan pondok atau statusnya ustadz sekalipun. Kadang banyak kasus seperti itu. Jadi tidak berarti ilmu tinggi itu berarti otomatis akhlaknya tinggi, tidak, ya, belum tentu. Tapi kalau akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia, ya fa insya Allah berarti urusan agamanya juga baik. Tapi kalau ilmunya tinggi ternyata
perilakunya kasar, itu ternyata akhlaknya adalah dianggap akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Di sini bab pertama disampaikan oleh beliau Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya ini, dha'ful khalqi dalilun dha'ful iman. Jadi lemahnya akhlak yang dimiliki, ya, lemahnya akhlak yang dimiliki itu menandakan bahwa dia imannya juga lemah, ya. Akhlaknya lemah, otomatis imannya juga lemah. Ini beliau mengatakan begitu. Karena apa? Karena mestinya seorang muslim itu kembali keimanannya itu merujuk pada surat At-Taubah ayat 119. Potongan ayat ini di sini sampaikan yang terakhir. Ittaqullah wa kunu mas-shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Biasanya orang-orang yang jujur itu akhlaknya mulia, ya. Orang yang jujur itu akhlaknya mulia. Apalagi di zaman sekarang mungkin gitu ya. Kejujuran itu mungkin ya agak menipis, mungkin agak kurang, bisa sulit mendapatkan gitu ya, mungkin begitu ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang pebisnis itu mikirnya sekarang kan mau bisnis apa itu banyak peluangnya, ya. Bisnis apa banyak peluangnya, karena tinggal copy paste nyontoh yang lain bisa ditiru. Mau bisnis apa, tapi persoalannya adalah yang sulit adalah bisnis karo sopo, ya, yang mau diajak kerjasama ini siapa, ini yang kadang kita sulit mencari. Kadang kan banyak kasus ya, cerita-cerita di sekitar kita itu ya awalnya baik, ya, awalnya baik, kerjasamanya berjalan baik 1, 2, 3 bulan atau 1, 2, 3 tahun berjalan, tapi nanti urusan selebihnya kadang kita tanda petik diapusi gitu ya, karo konco dhewe atau mungkin sama saudara sendiri kadang gitu ya. Ya kadang begitu, karena orang yang kita percaya itu ternyata menjadi melenjani kepercayaan yang kita miliki, yang kita berikan maksudnya, ya. Maka ini berarti tadi orang-orang yang jujur itu memang saat ini menjadi sesuatu yang kadang sulit kita dapatkan. Karena apa? Memang dunia itu menyenangkan, ya, menyilaukan. Nek wis urusane duit itu kadang ya kita ini seorang tahan godaan gitu ya. Mungkin di awal tahan, tapi kemudian kalau sudah pas mendesak kebutuhan, nah itu yang kadang orang itu sulit menghindar untuk tidak mengambil uang yang dipegang gitu kan, walaupun mungkin uang bukan miliknya. Maka ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Kemudian dalam buku ini juga disampaikan sebuah hadis, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, yudayyibul khotoya kama yudayyibul ma'al jalid. Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu akan melelehkan, menghilangkan keburukan, al-khotoya, kesalahan, keburukan. Kama yudayyibul ma'al jalid, itu akan sebagaimana air itu melelehkan es, ya. Jadi es itu kan dicemplungin nang air otomatis cepat mencair, ya, cepat hilang. Termasuk begitu akhlak yang mulia itu akan menjadi penghapus kesalahan sebagaimana air melelehkan es. Wal khuluqus su yufsidu kama yufsidul khal al asal. Sedangkan akhlak yang buruk itu akan merusak sebagaimana cuka itu merusak madu, ya.
madu itu akan rusak dengan cuka. Mungkin cukanya 1 tetes atau beberapa tetes itu bisa merusak madu yang banyak. Itu menjadi pengibaratan pada kita ya. Madu itu kan sesuatu yang baik ya, bahkan harganya puluhan ribu Mas Nurdin ya, harga madu itu. Bahkan kalau yang kualitas itu sampai ratusan ribu. Itu kan menandakan memang madu itu pilihan. Bahkan dalam beberapa ayat menjadi salah satu penyembuh, pengobatan. Ketika kita sakit minum madu, maka menjadi sarana obat. Tapi madu itu bisa rusak dengan cuka. Kemuliaan seseorang ya, kemuliaan seseorang itu bisa hancur itu karena akhlaknya buruk ya. Mungkin seorang ustadz, seorang kiai, seorang apapun statusnya, yang sebelumnya mungkin dikenal baik ya, dikenal baik, tapi kalau kemudian ditemui akhlaknya buruk, maka otomatis akan menjadi cacat di kalangan masyarakat, akan menjadi cacat. Ini menjadi pengibaratan hadis ini bisa kita jadikan pelajaran. Jadi memang hendaknya kita ini berusaha ya, berusaha berakhlak yang mulia. Karena Nabi pun diutus innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menjadi pembahasan yang dalam buku ini nanti akan dikaji. Apa sih bentuk-bentuk akhlak itu? Satu buku sendiri ya, satu buku sendiri. Karena tadi saya sampaikan ya, kadang orang mungkin yang di khalayak umum dianggap baik ya, dianggap baik. Tapi nanti ketika di keluarga ternyata akhlaknya buruk ya. Mungkin ngeneng ke istrinya gitu ya, membiarkan istrinya ngeneng ke apa? Mendiamkan ya, mendiamkan istrinya, atau mungkin gampang mukul anaknya, mudah marah di rumah, walaupun mungkin ketika di masyarakat tidak begitu ya. Tapi itulah mencerminkan bahwa dia akhlaknya akhlak yang tidak baik, punya akhlak yang tidak baik. Bahkan di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun mangkunna fihi fahuwa munafik. Ada 3 perkara yang barang siapa terdapat di dalamnya 3 perkara ini, maka dia munafik, disebut sebagai seorang munafik. Wa in shoma wa sholla wa hajja wa tamara. Walaupun dia melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan haji ataupun umroh ya. Mungkin dia kan amalnya tinggi berarti ya. Ya puasa, ya sholat, ya haji, ya umroh. Kan itu amalan-amalan yang mulia ya, amalan yang mulia. Tapi kalau dia punya 3 tanda ini, nanti dia menjadi munafik. Wa qala inni muslim, walaupun dia mengatakan saya seorang muslim. Apa cirinya kalau dia punya 3 ciri ini menjadi munafik? Idza hadasa kadzaba. Jika berbicara dia bohong. Ya, sekarang mungkin banyak kita temui ya. Orang-orang yang mudah berbicara tapi kemudian bicaranya itu ternyata bohong. Ya, tidak benar. Nek wong Jawa nyebutke esok apa dele ya, sore dadi tempe gitu ya mungkin ya. Ya awalnya mengatakan A, tapi ternyata sore sudah berubah jadi B. Itu kan kadang kita temui. Maka kalau punya hal kita temui seseorang yang mudah bohong, berarti dia menurut hadis ini adalah munafik ya. Wa idza wa'ada akhlafa.
dan jika dia berjanji mengingkari, ya, berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dia dikasih kepercayaan dia berkhianat. Ini kan sering yang kita dengar ya hadis ini, ayatul munafiqina salasun, ini kan termasuk di sini disebutkan. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Barang siapa yang terdapat 3 ciri ini, maka dia munafik, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, ataupun dia umroh. Ini berarti kan amalan-amalan mulia itu bisa hilang gitu ya, bisa hilang karena perilaku akhlak punya buruk, ya, akhlaknya buruk. Kalau berbicara berbohong, kalau berjanji mengingkari, dan jika dikasih amanat dia mengkhianati. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini maka tadi disampaikan di awal bab ini adalah dhaful khulqi dalil dhaful iman. Lemahnya akhlak itu menjadi tanda lemahnya iman, ya. Iman kita ini lemah kalau akhlak kita juga lemah. Termasuk bagian dari akhlak adalah malu, ya. Rasa malu itu adalah bagian dari akhlak. Di sini Rasulullah SAW bersabda, al haya'u wal iman qurona'u jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Malu dan iman itu ibaratnya 2 sisi mata uang, ya, saling berkaitan. Kalau idza rafa'a ahaduhuma, kalau salah satunya tidak ada atau diangkat, hilang, maka otomatis yang lainnya juga ikut hilang. Uang itu kan begitu, ya. Uang kan 2 sisi. Uang 100.000 itu ya satu gambar Soekarno-Hatta, ya. Yang sebelahnya gambar apa, Mas? Apa enggak? Gambar sebelahnya itu hilang misalnya, ya otomatis tidak dianggap menjadi uang, ya kan, tidak dianggap uang. Termasuk rasa malu, ya. Rasa malu itu adalah bagian dari malu dan iman itu adalah 2 perkara yang saling berkaitan. Kalau seseorang itu hilang rasa malunya, berarti imannya juga hilang, gitu ya. Kalau dia nggak punya iman, otomatis rasa malunya juga akan dominan, saling berkaitan. Ini contoh-contoh yang kita temui di masyarakat kan banyak orang yang sebutannya orang isin, ya. Orang isin tidak punya malu, kemudian dia berperilaku seenaknya saja. Berarti menandakan apa? Ya imannya lemah. Ini orang yang malu, terlebih dia malu pada Allah, itu ya. Itu termasuk bagian dari adab seorang muslim itu kan, yang termasuk di dalamnya adalah malu pada Allah. Malu pada Allah itu apa? Malu untuk berbuat maksiat. Kalau dia sudah malu pada Allah, maka insya Allah dengan manusia juga otomatis muncul keimanannya sehingga tidak mau berbuat maksiat. Tapi kan kebanyakan kita ini malu dilihat manusia, ya, daripada malu dilihat Allah, ya. Kan orang lebih takut dengan CCTV gitu, ya. Mau mencuri, banyak kasus yang di kejadian itu kan ada CCTV-nya, harus nggak jadi mencuri, ya, karena takut diketahui manusia ada CCTV. Tapi dia kadang seseorang itu tidak takut kalau Allah itu maha melihat, kan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti Allah tahu. Tapi kadang saat-saat tertentu iman itu hilang, sehingga akhirnya apa? Tidak malu untuk berbuat maksiat. Itulah kelemahan kita selaku manusia, itu memang begitu. Kadang saat imannya naik, ya kita takut, tapi saat imannya turun, kadang kita tidak takut pada Allah. Hadis lain ini mengulang, atadrunal minal muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, apakah
kalian tahu apakah orang-orang yang rugi itu? Siapakah orang yang rugi itu? Rasulullah bertanya pada para sahabat. Para sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Menurut kami orang-orang yang rugi itu apa ada? Orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak punya duit, la dirhama, tidak punya duit, wala mata, dan tidak punya harta. Menurut kita kan gitu ya. Selama ini kan kita memandang manusiawi ya. Kita memandang sesuatu itu kan berdasarkan materi biasanya ya. Kadang kita menganggap seseorang itu sukses ya karena dunianya. Kadang karena dunianya. Termasuk akhirnya kadang kita dalam ibadah ya salah meniatkan ibadah kita ya. Kadang kan seseorang beribadah sholat duha, pengennya apa? Pengennya ben oleh apa? Kelancaran harta mungkin ya, punya rezeki materinya dimiliki mungkin. Ingin sholat malam juga sama, inginnya adalah hanya untuk urusan kelancaran usaha misalnya begitu kan. Kadang begitu kan, muncul motivasi dari motivator itu kadang muncul, lakukan sholat duha, lakukan sholat malam, lakukan puasa, lakukan sedekah misalnya gitu ya. Biar apa? Biar nanti usahanya lancar. Ini khawatir kita ya, khawatirnya kita kalau kita hanya beramal baik, beramal soleh hanya untuk urusan dunia, lancarnya usaha, sehatnya keluarga, itu nanti kita khawatir di akhirat itu kita nggak dapat apa-apa. Ya sudah Allah berikan pahala balasan itu di dunia kan, naudzubillah ya. Ini kadang kita ini menilai seseorang sukses itu karena urusan dunia. Kadang begitu. Melanjutkan hadis ini, Rasul kemudian menjawab, al-muflis min ummati may ya'ti yaumul qiyamah bisolah. Orang yang rugi dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, wa zakah, dan juga pahala zakat, wasyam, dan juga pahala puasa. Wa ya'ti waqad satama hadza, namun dia juga membawa dosa, mencela ini, wa qadhafa hadza, dan juga mencela kemudian menuduh, kemudian wa akala mala hadza, makan harta orang lain, wasafaka dim'a hadza, dan juga menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan juga memukul orang lain, fayati hadza min hasanatihi, maka didatangkan kebaikan tadi, pahala salat, pahala zakat, puasa tadi. Kemudian ternyata pahala kebaikan itu tidak mencukupi untuk menutup kesalahan-kesalahan yang dilakukan tadi, menuduh, mencela, makan harta yang haram, membunuh atau memukul. Itu kan ternyata dosa yang dipikul tidak seimbang dengan pahala yang dimiliki. Kemudian apa? Akhadha min khotoyahum fatrahat alaihi, kemudian diambilkan dari kesalahan orang yang tadi disalahi ya, yang disalahi, kemudian ditimpakan kepada dia. Karena tadi kan dia kebaikan tadi untuk menutup tidak cukup, maka kesalahan yang dimiliki orang yang dipukul, yang direndahkan, yang dihina tadi, kesalahannya ditimpakan padanya, diberikan padanya, maka kemudian dia
summa turha finnar, maka dia kemudian dimasukkan, dilempar ke dalam neraka. Ya kenapa? Karena ternyata dia di samping banyak ibadah, tapi dia juga banyak kedzaliman karena akhlaknya buruk, ya, akhlaknya jelek, perilakunya rendah, ya, mudah melakukan kesalahan kepada orang lain, maka justru dosanya orang lain itu nanti ditimpakan padanya. Maka dia menjadi orang-orang yang muflis, orang yang rugi karena menanggung dosa orang-orang yang dia sakiti. Nah, ini kan kadang kita dapati ya, mungkin status sosialnya baik, ya, status sosialnya baik. Kita sebut dia ya mungkin orang yang banyak ibadahnya, tapi kadang di masyarakat ternyata dikenal orangnya perilakunya buruk. Itu kan juga mengkhawatirkan seandainya nanti ternyata kebaikannya itu justru hilang atau bahkan tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa memang akhlak ini, ya, perilaku yang baik ini menjadi tolak ukur dari keimanan yang kita miliki. Ini diantara beberapa dalil yang saya sampaikan berdasarkan kitab ini untuk mengawali bab pertama, bahwa dhaful kholqi dalilun dhaful iman, bahwa lemahnya akhlak yang rendah itu menjadi petunjuk bahwa dia imannya juga lemah. Ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian, terutama juga kita ini kadang selaku orang tua, ya, kadang dengan anak itu juga harus menjadikan anak kita berikan contoh akhlak yang mulia, ya, karena anak-anak kita itu nanti akan menyentuh kita lah orang tuanya. Kan kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya kan, qurrata a'yun. Apa yang dimaksud qurrata a'yun kalau kita menukil perkataan dari Ibnu Abbas, kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud qurrata a'yun itu adalah apa? Ketika kita melihat anak, istri dan keluarga kita ini menjadi orang-orang yang soleh, ya, itu menjadi qurrata a'yun. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir menukil dari perkataan Ibnu Abbas ini, bahwa qurrata a'yun itu adalah ketika anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, kemudian saudara-saudara yang kita miliki, atau mungkin bahkan teman-teman yang kita miliki ini semuanya berperilaku taat kepada Allah. Ini kuncinya di situ. Kan kadang seorang orang tua itu kan juga menyesal atau bahkan sedih, itu kan ketika mendapati anaknya tidak soleh, ya, walaupun mungkin hartanya banyak. Saya pernah dapat menemui ada seorang nenek, ya, kemudian nenek itu kan kebetulan suaminya adalah seorang kiai, ibu-ibu yang suaminya seorang kiai, dikenal di masyarakatnya seorang kiai besar, dikenal karena memang tokoh betul. Kemudian sudah meninggal. Kemudian anaknya ini punya anak, jadi cucu, ya, cucunya ini dia ikut ini loh, ikut dulu kalau salah Indonesian Idol atau apa itu, ya, kompetisi Indonesian Idol itu, ya, untuk nyanyi-nyanyi. Itu Mbah He tadi sampai susah banget mikirnya putune kok iso melu kontes itu, ya, yang dengan pakaiannya yang, karena itu perempuan, ya, pakaiannya yang seperti itu sampai susah, sampai sakit berhari-hari mikir kok putune iso kaya ngono itu loh.
walaupun anaknya memang kaya, karena kan tidak mungkin bisa ikut kompetisi itu kalau tidak kaya kan, mesti di duit karena harus mungkin audisi dan sebagainya. Itu susah, neneknya itu sampai sakit berhari-hari. Ini menandakan apa? Memang kita ini, hati kita akan senang, hati kita itu akan senang ketika melihat anak, istri dan saudara-saudara kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dimaksud qurrata ayun. Dan taat itu apa? Ditandakan dengan akhlak yang mulia. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa berakhlak mulia. Sekali lagi, lulusan pesantren ataupun ustaz sekalipun tidak bisa menjadi jaminan akhlaknya baik kalau dia tidak merubah dirinya. Kan kadang orang itu tahu hanya teorinya, tapi prakteknya sulit. Maka harus, emang ilmu itu butuh dipraktekkan. Angkatan Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Insya Allah lain waktu kalau mungkin ada waktu kita sambung, kita bahas apa sih yang dimaksud kategori apa akhlak mulia itu. Nah, ini insya Allah di kitab ini dibahas dengan cukup rinci, contoh-contoh akhlak mulia. Cukup ya Bapak Ibu, insya Allah mugi manfaat dumateng kawula dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Mugi saged dadosaken peringatan untuk kita semua bahwa untuk mendidik generasi qurrata ayun itu butuh keteladanan dan butuh aksi ya, aksi dari langsung dari anak-anak yang kita didik atau saudara-saudara atau istri yang kita didik juga. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.